Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat untuk kalian yang sudah naik di kelas 5. Ibu harap di kelas 5 ini kalian belajarnya tambah semangat lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika. Materinya pecahan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan materi pecahan, karena sebelumnya di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang materi pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen. Nah, materi pecahan kali ini kita akan mempelajari tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa. Materinya kita bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan biasa berpenyebut sama. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Coba sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada anak bernama Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Untuk menjawab ilustrasi ini, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi, untuk menjawab ilustrasi di awal video tadi, kalian perlu memahami atau mendalami apa itu penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi, pecahan tersebut harus diubah menjadi pecahan yang senilai, sehingga penyebutnya sama. Ada 2 cara menyamakan penyebut. Yang pertama dengan mencari pecahan senilai. Cara yang kedua adalah mencari KPK dari kedua penyebut. Berikut ini, Ustazah akan menjelaskan apa itu pecahan senilai. Misalnya ada sebuah kertas, dipotong menjadi 2. Potongan kertas tersebut ternyata menjadi senilai 1/2 atau biasa kita sebut dengan setengah. Kemudian, dengan kertas yang sama, kita potong menjadi 4 bagian, sehingga menghasilkan potongan bagian sebesar 1/4. Nah, dari potongan kertas yang 1/2 ini, kita potong lagi menjadi 2 bagian. Dan setelah kita potong menjadi 2 bagian, ternyata dari potongan tadi menghasilkan 1/4 bagian. Kalian bisa perhatikan besarnya sama. Jadi, kesimpulannya 1/2 itu sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga menjadi 2/4. Kesimpulannya 1/2 senilai dengan 2/4. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Adapun pecahan senilai itu sendiri dapat kita cari dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh, pecahan senilai dari pecahan 1/2 sama dengan, bisa dikalikan dengan bilangan 2. 1/2 kali 2/2. Jadi
penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 1/2 kali 2/2 sama dengan 2/4. Kemudian pecahan senilai yang lain dikalikan 3, jadi 3/6. Kemudian setengah dikalikan 4, jadi 4/8. Jadi pecahan senilai dari 1/2 sama dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Kemudian contoh yang nomor 2, misalnya 2/3 dikalikan 2, sama-sama dikalikan 2, sama dengan 4/6. Dikalikan 3 jadi 6/9, dikalikan 4 jadi 8/12. Jadi pecahan senilai dari 2/3 itu sama dengan 4/6, 6/9, 8/12, dan seterusnya. Sekarang kita lihat atau kita simak contoh penjumlahan pecahan. Contoh soalnya yaitu 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Ingat, dalam menjumlahkan pecahan, yang perlu kalian perhatikan adalah menyamakan penyebutnya. Adapun cara menyamakan penyebutnya seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa pertama dengan cara mencari pecahan yang senilai, dan cara yang kedua dengan mencari KPK dari kedua penyebut. Contoh, kita mengerjakan dengan cara yang pertama. Kita cari pecahan senilai dari 2/3 sama dengan 4/6, 6/9, dan seterusnya. Pecahan senilai dari 1/4, 2/8, 3/12, dan seterusnya. Dari pecahan senilai tersebut, lalu kita cari penyebutnya yang sama. Kita dapati penyebut yang sama adalah 8/12 dan 3/12. Lalu artinya 2/3 itu sama dengan 8/12 dan 1/4 artinya sama dengan 3/12. Kemudian setelah penyebutnya sama, pembilangnya bisa dijumlahkan menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11/12. Kemudian kita memakai cara yang kedua untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan. Dengan contoh soal yang sama, cara yang kedua adalah dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut. KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Penyebutnya adalah 3 dan 4. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 4. Cara mencari KPK bisa dengan cara mencari kelipatannya. Kelipatan dari 3 sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 sama dengan 4, 8, 12, dan seterusnya. Setelah kita cari kelipatannya, maka kita cari dari kelipatan 3 dan 4 yang bilangannya sama. Ternyata yang bilangannya sama adalah 12 dan 24. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka yang kita ambil adalah bilangan yang terkecil, yaitu 12. Kemudian kita tahu bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga 2/3 ditambah 1/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. 2/3 diubah menjadi penyebutnya 12 berarti agar jadi 12, 3 dikalikan 4. Kalau penyebut dikalikan 4 itu artinya pembilang juga dikalikan dengan 4. Lalu yang 1/4 juga diubah penyebutnya 12. 4 jadi 12 dikali 3 itu artinya pembilangnya juga dikalikan 3, 1 kali 3. Sama dengan 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Jadi, cara yang kedua hasilnya sama dengan cara yang pertama. Yang perlu kalian ketahui, cara mencari KPK tidak hanya dengan cara mencari kelipatan. Ada juga cara lain yaitu dengan pohon faktor. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Sekarang beralih ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan itu prinsipnya sama dengan penjumlahan pecahan, yaitu bilangan pecahan bisa dikurangi atau dijumlah dengan syarat penyebutnya harus sama. Nah, untuk pengurangan pecahan ini, langsung saja kita cari dengan cara yang kedua, yaitu mencari KPK dari kedua penyebut. Contohnya adalah 3/5 dikurangi 1/2. Kita cari kelipatan dari 2 dan 5. Kelipatan dari 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 sama dengan 5, 10, 15, dan seterusnya. Setelah itu kita cari KPK-nya atau kelipatan yang paling kecil. Ternyata kelipatan yang paling kecil adalah 10. Jadi KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Kemudian dari soal ini, dari 3/5 kurangi 1/2, kita ubah penyebutnya menjadi penyebut 10. 5 diubah menjadi 10 itu artinya 5 dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang juga ikut dikali 2. Kemudian yang 1/2 penyebutnya juga diubah menjadi 10. 2 berubah jadi 10 karena dikali 5. Itu artinya 1 kali 5 pembilangnya dikalikan 5. Sama dengan 6/10 dikurang 5/10 sama dengan 1/10. Demikian penjelasan tentang penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Adapun tugas yang perlu kalian kerjakan adalah sebagai berikut. Tugas tersebut ada di buku paket halaman 7 dan 11. Jangan lupa dicatat. Kemudian dikerjakan di buku tulis matematika lengkap dengan caranya untuk tugas kalian belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran ini, tetap asik belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.